Tapi itulah yang patut mereka dapatkan karena telah membuatmu menderita. Dari mana saja kamu ini? Sudah seharian ibu menunggu. Malah buah sawo yang diminta. Mas, lihat di bawah pohon itu sepertinya ada perempuan yang tersesat di sini. Bawang merah, bawang putih, ayah izin pamit merantau pergi keluar kota ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis cantik dan baik hati bernama Bawang Putih. Ia hidup bersama ayahnya. Ayahnya adalah seorang pedagang di desanya. Suatu ketika, ayah Bawang Putih menikah dengan janda anak satu, dan anaknya bernama Bawang Merah, yang kemudian mereka menjadi saudara dan ibu tiri. Namun tak lama kemudian, sang ayah mendapatkan pekerjaan besar di luar kota yang mengharuskan ayah Bawang Putih untuk pergi merantau dan meninggalkan keluarganya. Bawang merah, bawang putih, ayah izin pamit merantau pergi keluar kota ya. Jaga diri kalian baik-baik. Setiap bulan ayah pasti akan mengirimkan uang untuk kalian. Jalan ya ayah. Ya, jika tiba waktunya ayah pulang nanti, jangan lupa bawakan kami oleh-oleh ya. Bawang Putih yang masih setengah hati merelakan ayahnya untuk merantau keluar kota berkata, Ayah, jikalau ayah pergi, bawalah Putih. Putih pasti akan kesepian di sini. Kenapa ayah tidak menetap di sini saja? Ayah pergi merantau demi kebaikan keluarga kita. Jika bawang putih kuat dan menjadi anak yang baik dan mandiri, ayah berjanji akan sering pulang untuk mengunjungi bawang putih. Janji? Janji. Ya sudah, ayah pergi pamit dulu. ayah pun pergi merantau, meninggalkan keluarganya, terutama Bawang Putih, yang dilanda rindu dan kesedihan. Namun, kabar buruk datang menimpa Bawang Putih. Sang ayah meninggal dalam perantauan, yang membuat Bawang Putih semakin menderita karena kekejaman dari ibu tiri dan saudara tirinya. Suatu hari, ibu tiri menyuruh Bawang Putih untuk mencari buah di hutan yang jauh dari kebun tempat ia bekerja karena Bawang Merah menginginkannya. Putih, Putih, sini. Iya Bu, ada apa? Bawang merah sedang menginginkan buah sawo, maka kamu harus mencarikan buah tersebut di hutan yang jauh di sana. Tapi Bu, hutan itu sangat jauh dari tempat Putih bekerja. Ibu tidak mau tahu, pokoknya kamu harus mencari buah sawo itu sampai dapat. Jika tidak dapat, kamu tidak boleh kembali ke rumah. Baik Bu, Putih akan mencarikan buah itu untuk Bawang Merah. Kemudian Bawang Putih mencari keberadaan buah itu dengan menyusuri kebun-kebun di hutan yang sangat amat jauh. Sampai suatu saat di dalam hutan, ia tidak menemukan buah yang diminta oleh Bawang Merah. Tiba-tiba datanglah seorang nenek yang bertanya kepada Bawang Putih, mengapa Bawang Putih ada di tempat ini? Kamu sedang mencari apa di sini, Nak? Saya sedang mencari buah sawo, Nek, untuk saudara tiri saya. Kasihan sekali kamu nak, harus berupaya demi saudaramu itu. Bagaimana kalau jika nenek membantumu, tapi kamu harus menemani nenek selama 1 hari saja? Boleh, Nek, dengan senang hati. Sama-sama. Bawang Putih akhirnya menemani nenek dengan senang hati. Tak lupa ia juga memberikan bantuan kepada nenek jika ia sedang dalam kesusahan. Sang nenek sangat berterima kasih kepada Bawang Putih. Ketika Bawang Putih hendak pulang, sang nenek memberikan buah labu kepada Bawang Putih. Terus piye? Nek wes. Wes kan? Putih, nak, Kembali lah. Iya, Nek, ada apa? terus terang nenek sangat berterima kasih kepadamu karena telah menolong nenek. Oh iya. Ini buah sawo yang kamu cari untuk saudaramu. Terima kasih ya, Nek. Ya, dan ada labu ini. Baik, Nek, terima kasih.
mengambil labu ini ya. Putih pamit pulang dulu ya, Nek. Bawang putih pun pulang dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dengan nada yang keras dan marah, sang ibu tiri memarahi bawang putih. Dengan gerakan yang kasar, ibu tiri segera mengambil buah sawo dari bawang putih. Ibu tiri pun membelahnya. Namun, alangkah terkejutnya mereka setelah mengetahui bahwa labu yang dibawa oleh bawang putih berisikan emas dan koin-koin di dalamnya. Bawang merah melihat labu yang dipegang oleh bawang putih, dan ibu tiri mengambil labu itu untuk segera membelahnya dengan kasar. Dari mana saja kamu ini? Sudah seharian ibu menunggu. Mana buah sawo yang diminta? Ini Bu, buah sawo yang diminta. Wah, banyak sekali koinnya. Aku kaya, aku kaya. Mbak Merah, cepat kemari. Ibu banyak banget. Wah, banyak sekali. Apakah ini semua untukku, Bu? Tentu saja ini milik kita. Ah, Bu, bolehkah Putih meminta sebagian dari labu itu? Enak saja, ini semua milikku dan bawang merah. Sudahlah, cepat pergi ke kamarmu. Dan besok akan kamu pergi kerja lagi. Baik, Bu. Pergi. Itu gak dia aja. Wes. Dalam kebahagiaannya ibu tiri masih merasa bahwa perhiasan-perhiasan di dalam labu itu masih belum cukup untuknya. Dia berpikir jika ia menyuruh bawang merah melakukan hal yang sama dengan bawang putih dan meminta labu yang lebih besar, pasti ia akan mendapatkan perhiasan yang lebih banyak. Bawang Merah, maukah kamu mencarikan ibu buah sawo? Ke hutan, mengapa ibu tidak menyuruh si Putih saja? Bawang Putih besok akan bekerja. Lagi pula jika kamu mendapatkan labu itu, maka kita akan menjadi kaya raya. baiklah kalau begitu. Aku akan mencarinya ke sana. Tapi aku tidak mau lama-lama di sana ya, Bu. Iya. Bawang merah pun pergi ke hutan untuk mencari nenek itu. Sesampainya di hutan, ia bertemu dengan sang nenek. Loh, Nak, kenapa kamu di sini? Kamu sedang mencari apa? Aku sedang mencari buah sawo, Nek. Apakah nenek punya? Oh, sawo ya. Iya, nenek punya. Kamu boleh mengambilnya sekali, tetapi maukah kamu menemani nenek dalam satu hari saja? Karena terbiasa dimanja dan hidup di lingkungan yang berkecukupan, bawang merah marah dan memaksa sang nenek untuk menyerahkan buah sawo kepadanya. Hah, menemani seharian? Yang benar saja, aku sudah jauh-jauh jalan ke sinian untuk mencari sawo. Masa aku harus menemani nenek seharian? Aku ke sini untuk mencari sawo. Jika nenek tidak memberikannya, aku akan mencarinya sendiri. Baiklah, Nak, jika itu maumu. Tetapi ingatlah, satu perbuatan buruk akan ada balasannya. Nek, bolehkah aku mengambil labu ini juga? Baiklah, tentu saja. Bawang merah mengambil labu yang paling besar dan langsung pergi. Setelah mendapatkan labu dan sawo yang ibunya minta, di perjalanan pulang ia merasa senang karena mendapatkan labu yang sangat besar. Namun ia merasa aneh karena labu itu lebih berat dari biasanya. Namun bawang merah tak menghiraukannya dengan membawanya ke rumah. Ibu, lihat. Aku mau buah labu yang sangat besar ini. Wah, besar sekali, Merah. Mari kita pulang sebelum bawang putih pulang. Iya, ayo. Kemudian ibu tiri mengambil pisau dan langsung membelah labu itu. Lalu, hal buruk terjadi. Muncul banyak sekali serangga yang bertebaran serta ular berbisa dan keluar dari labu itu. Apa ini? Ini sangat menjijikan. Tolong, bawang putih, tolong. Saat ibu sedang berusaha menolong
Bawang merah tiba-tiba kaki ibu dan bawang merah digigit oleh ular. Berbisa seketika ibu tiri langsung jatuh tak berdaya bersama bawang merah. Mereka berdua terus berteriak, namun tak kunjung ada bantuan datang dari luar. Namun semua itu sia-sia. Bawang putih belum kunjung pulang dan mereka berdua akhirnya tewas. Mengenaskan. Setelah kematian ibu dan saudara tirinya, bawang putih merasa sangat terpukul atas kejadian tersebut. Ia akhirnya memutuskan untuk pindah ke desa lain dengan harapan dapat melupakan apa yang telah terjadi di tempat ia tinggal. Ia pun pindah dengan persiapan seadanya. Ia pindah ke desa lain melewati hutan-hutan. Karena jarak desa lain yang begitu jauh, ia kelelahan dan memutuskan istirahat di hutan. Saat ia beristirahat terdapat dua warga yang melihatnya. Mas, lihat di bawah pohon itu sepertinya ada perempuan yang tersesat di sini. Iya Kang, sepertinya wanita itu tersesat di tempat ini. Bagaimana kalau kita menghampirinya dan bertanya mengapa ia bisa sampai ke sini? Kamu, siapa kamu? Mengapa kamu bisa sampai di tempat ini? Namaku Bawang Putih, aku dari desa seberang. Aku berencana untuk pindah ke desa lain, tapi karena tempatnya jauh, aku beristirahat di sini. Daripada kamu beristirahat di tempat ini, apa kamu mau beristirahat di rumahku? Rumahku tidak jauh dari tempat ini. Benarkah? Kalau begitu, baiklah, terima kasih. Yuk. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke rumah si pemuda. Setelah sampai, bawang putih terkejut. Ternyata rumah si pemuda tersebut mirip dengan rumah si nenek tua dulu yang pernah memberinya labu. Nenek, nak, kamu itu membantu nenek kan? Kenapa kamu bisa sampai di sini? Ceritanya panjang, Nek. Kalau begitu duduklah, ceritakan kepada nenek. Begitu ya, kasihan sekali. Tetapi itulah yang patut mereka dapatkan karena telah membuatmu menderita. Jadi, sekarang kamu tinggal sendirian dan tidak punya siapa-siapa lagi ya? Iya, Nek. Ayah juga telah meninggal saat di perantauan. Kalau begitu, tinggallah bersama nenek. Karena nenek ayah tinggal bersama cucu nenek. Lagi pula, dia sering pergi ke tengah hutan untuk berburu dan mencari makan. Apakah tidak apa-apa, Nek, jika Bawang Putih tinggal di sini? Tentu saja tidak apa-apa, nak. Lagi pula, nenek akan merasa senang jika kamu tinggal bersama nenek, sehingga nenek tidak akan merasa kesepian kembali. Akhirnya bawang putih tinggal di rumah nenek dan akhirnya mereka pun hidup tenang dan bahagia. Bawang putih pun kini tidak menderita.